dan berterima. Mari cuma Tuhan saja berkata, terpujilah lebih lagi nyatakan dan angkat tanganmu. Sama-sama katakan, terpujilah. Terpujilah Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
baik buat Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Kurang kencang, haleluya. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kirinya, katakan aku mengasihi kamu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi saya mau tanya semua bersuka cita. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Masih suasana Paskah ya, karena anak Yud juga tadi malam habis merayakan Paskah. Luar biasa ya, kita punya Tuhan yang hidup, amin. Amin. Dia mati, bahkan dia bangkit kembali, dan sebentar lagi ya bulan depan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Semua bersuka cita ya, amin ya. Kalau bersuka cita, saya mau lihat tangannya diangkat. Kita gini, gini. Oke, nanti kalau misal pas puji Tuhan, boleh bergoyang kayak gitu aja ya Bapak Ibu ya. Simple aja biar nggak ngantuk nanti, oke? Amin. Come on, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Hey. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita. Boleh angkat tangannya, come on. Hey. Terpujilah Tuhan, terpujilah Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Amin. Bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Kita mau sama-sama nyatakan dari awal lebih semangat lagi, amin. Come on. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita. Kebon tangannya dia saja. Hey, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata.
bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Belum semua, dia bangkit. Dia bangkit. Come on. Woo. Dengan iman kami mau nyatakan Tuhan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Woo. Come on, church. Hey. Sama-sama katakan. Dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau Katakan. sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama nyatakan. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Are you ready, church? Hey. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Come on, sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mau nyatakan. Dengan imanku, Yes. ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan. Yang bersuka cita angkat tanganmu. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Coba aja. Boleh sama-sama katakan. Jesus. 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 Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, namanya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Puji nama Yesus. Haleluya. Masih semangat? Siap masuk ke dalam hadirat yang lebih lagi? Amin. Yang semangat cuma Pak Tri ya. Yang lain kemana? Kemana? Cuma Tuhan. Haleluya. Kita mau nyatakan sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Come on. Sebab Tuhan baik.
dalam hadirannya dengan pujian dan syukur, datang dengan sukacita, nyanyi bagi Dia berkuasa, puji Dia dengan trompet, puji Dia dengan kecapi, Biar semua ciptaan di surga memuji Dia. Come on. angkat puji Dia. Boleh angkat tangannya. Sebab Tuhan baik, 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 dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 dan kasih setianya untuk selamanya. Masuk dalam hadirannya dengan pujian dan syukur, Datang dengan sukacita. datang dengan sukacita, nyanyi bagi Dia berkuasa. Semua yang puji Dia. Trompet, puji Dia dengan kecapi, biar semua ciptaan di surga bumi angkat pujian. Boleh jempolnya sama-sama diangkat. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 dan kasih setianya untuk selamanya. Biarkan musik memuji Tuhan. Kau baik Tuhan. Kasih setiamu hidup dalam hidup kami. Dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau mau nyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kau mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja, Yesus Tuhan, yang layak ditinggikan, yang layak kami sembah selama-lamanya. Amin. Come on, sembah Tuhan, katakan. Sebab Tuhan baik, Boleh semuanya. sebab Tuhan Hey, baik, hey. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk Sekarang kita pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu, come on. For the Lord is good, for the Lord is good, For the Lord is good. for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Come on, for the Lord is good. For the Lord is good, for the Lord is good, For the Lord is good. for the Lord is good, For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, Oh, for the Lord is good. for the Lord is good, For the Lord is good. for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, for the Lord is good, For the Lord is good. for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, For the
duduk boleh tapa kanan kirinya bilang Tuhan itu baik, amin. Boleh dipersilahkan untuk kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menyatakan kebesarannya lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Oh, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita sama-sama nyatakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri, sama-sama nyatakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohmu. Hanya darah-Mu Tuhan
telah lakukan dalam hidup kami. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang berinisiatif untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa bagi umat-Mu. Dan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah lakukan buat kami. Hari ini kami memperingati akan karya-Mu yang mengubah setiap umat-Mu Tuhan. Dan inilah dedikasi kami. Kami menyerahkan roh jiwa kami serta tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Dan rajut kembali Tuhan apa yang Tuhan telah rancangkan. Biar tidak ada seorang pun dalam kondisi sama. Engkau yang mengubah hidup kami menjadi pribadi ilahi. Sehingga dilihat oleh orang dan berkata, sungguh Tuhan luar biasa yang bekerja di atas orang-orang itu. Karena kami percaya kepadamu. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Dan buat setiap kami menerima, menghidupi, bergerak oleh karena atensi yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk WL Singer, choir, musician, dan juga doorkeeper, serta teman-teman yang telah melakukan dalam tugas yang Anda kerjakan secara luar biasa. Apakah saudara diberkati? Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin pernah mengalami sebuah perjalanan. Di mana perjalanan yang Anda tempuh, Anda sudah begitu semangat dan melakukan sampai kemeringat. Saya mendengar teman-teman yang suka naik gunung, satu hari mereka bersama-sama dengan teman-temannya mereka naik gunung. Dan satu orang kelihatannya begitu semangat. Rupanya apa yang sudah mereka kerjakan begitu jauh. Ternyata tersesat saudara. Dan teman yang di belakang berkata, kok kamu buru-buru, emangnya kamu tahu jalan? Taulah cuma di situ aja. Rupanya waduh depannya jurang. Tidak bisa melangkah lain kecuali mesti balik turun lagi. Sudah sekian jauh, sudah keringetan luar biasa, tapi salah jalan. Harus terpaksa mesti turun lagi dan melingkar melewati jalan yang sebenarnya. Pernah Anda mengalami? Coba siapa yang pernah mengalami? Oh, semua belum pernah mengalami. Ternyata saya keliru saudara. Tetapi mungkin beberapa saudara pernah ketipu oleh karena sebuah map yang sudah ditunjukkan oleh Mbak E saudara lewat Google. Wah ngebut dan kemudian udah diomongi belok kiri jalan terus, belok kiri jalan terus. Rodok dendeng saudara, ternyata memang keliru, harus balik lagi. Saya mengalami bersama dengan Yedida waktu itu, dia setir kenceng banget pulang dari Surabaya masuk tol. Dan saya itu duduk di sebelahnya Yedida setir. Dan pada saat saya ngelihat kok koyok harus belok kiri, tapi dia tetap ngebut. Kok koyok mesti belok kiri, dia tapi tidak turut. Saya enggak ngomong sama dia, saya enggak tegur sama dia. Tapi dia ngebut terus dan kemudian, "Pah, koyok salah, koyok keliru." Orang koyok memang keliru. Jadi balik lagi dan itulah yang terjadi. Kadang-kadang kita merasa bahwa ada sesuatu yang harus kita tempuh, yang harus kita kerjakan. Dan memang kita mendapatkan zong. Artinya keputusan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, koyok saudara berkata, ini pasti berhasil, ini pasti berhasil. Beberapa jemaat
Dulu saudara, gak ada di sini sekarang karena beliau sudah meninggal. Satu hari ngomong, Pak, wah ini usaha telur bebek itu mesti maju. Lalu kira-kira modalnya berapa? Dia bilang modalnya gak banyak, hanya sekian. Baik, dan kita kasih modal. Dia lakukan, idenya bagus. Wah ini kalau sudah dibagikan kepada aktivis, nanti aktivis ngerasake, dan begitu ngerasakan mereka akan ketagihan gitu. Dibagikanlah kepada aktivis, tanpa disadari uangnya habis untuk jualan untuk sampel saudara. Dan pada saat mereka mau mengerjakan lagi, ternyata udah nggak ada duit. Lalu kita tanya, udah jalan usahanya? Belum Pak, karena kehabisan uang. Uangnya itu hanya untuk sampel. Wah, saya berkata ini nasib saudara ya. Nah, banyak di antara kita mungkin pernah melakukan perbuatan-perbuatan itu, dan kenyataannya adalah song. Alkitab menunjukkan kepada kita ada 2 orang murid Yesus yang pada saat mereka mendengar bahwa Yesus mati, bukan hanya mendengar tapi menyaksikan sendiri Yesus mati, dan mereka bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Pada hari yang ketiga, murid-murid perempuan mereka pengen besuk makamnya Tuhan. Dan sampai di situ ternyata batu yang begitu besar sudah terbuka. Memang dalam perjalanan mereka tahu ini kok tiba-tiba gempa bumi ya. Dan membuat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi mereka enggak pernah berpikir bahwa Yesus yang membuka akan batu itu dan keluar dari tempat peristirahatnya. Dan mereka bertanya-tanya, di manakah Yesus? Kalau Anda perhatikan, mereka ketemu dengan murid-muridnya. Mereka buru-buru. Beberapa para wanita itu buru-buru. Mayat Yesus sudah diambil. Tapi ada seorang ibu yang masih ketinggalan. Ibu itu mungkin sudah sepuh saudara. Karena Yesus sudah 33,5 tahun. Dan Maria disebutkan ibu Yakobus, tidak lagi ibu Yesus. Ibu Yakobus ini mungkin sudah terengah-engah. Dan kemudian nunggu nasib sambil nangis. Mana Yesusku, mana Tuhanku. Kok tiba-tiba lenyap, pintunya terbuka dan kuburnya kosong. Yesusnya datang. Ibu, siapa yang kamu cari? Orang ini berpikir bahwa ini adalah juru taman dan berkata, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil, kasih tahu kami dong supaya kami bisa menguburkan beliau dengan baik. Tuhan Yesusnya berkata, Maria, Maria. Begitu dengar suara Maria dan ibu ini bangun. Jangan sentuh aku karena aku belum ketemu dengan Bapa. Kasih tahu kepada saudara-saudaraku, kita ketemu di Galilea. Dan hari itu Maria yang sudah sepuh ini, dia berlari menjumpai murid-muridnya. Kasih tahu kepada murid-muridnya, Yesus sudah bangkit. Aku ketemu sendiri. Buktinya itu ada tanda bagian-bagian yang kena paku. Dan orang ini berkata, masa sih mayoritas mereka enggak percaya. Si Petrus dia bangkit walaupun enggak percaya, pengen tahu keadaannya. Bersama dengan Yohanes lari ke sana. Dan disebutkan Petrus ketemu dengan Tuhan. Entah kapan ketemunya, tapi enggak ditunjukkan di sana. Karena Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa pada saat mereka berkumpul, Petrus ini menguatkan saudara-saudara yang ada. Nah, dalam kisah itu
Beberapa orang nggak percaya, termasuk Kleopas dan salah satu orang. Mereka pulang ke Emmaus, perjalanannya kurang lebih 11 mil. Kalau Anda perhatikan dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ada sebuah kisah, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Saya ayat yang ke-13, Anda baca ayat yang ke-14 dan seterusnya, kita akan selesai dengan ayat yang ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan
apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah kisah. Kisah ini bukan hanya berlalu begitu saja, tapi kisah ingin supaya setiap kita belajar. Siapa di antara saudara yang masih percaya akan firman Tuhan, dia hidup kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Cuma kadang-kadang gak sadar. Pada saat emosi, marah, jengkel, kecewa, dan mungkin kepahitan udah diomongin. Kamu tahu enggak? Yesus itu bersama-sama dengan kita. Mana ada? Enggak kelihatan saudara. Padahal Tuhan berkata, aku menyertai engkau selama-lamanya sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Amin saudara. Ngomong sama sebelahnya, kamu sadar enggak bahwa Yesus menyertai kamu? Dia duduk di sampingmu, dia berjalan bersama engkau. Dia melakukan perbuatan-perbuatan dan bahkan dia ingin cerita isi hatinya kepadamu. Tahukah Anda saudara mengerti latar belakang akan kisah ini bukan hanya sekedar untuk didengar, bukan hanya sekedar untuk direnungkan, tetapi Tuhan ingin berbicara kepada masing-masing kita. Ingat saudara, Yerusalem itu adalah sentral pergerakan. Apa saudara? Sentral kegerakan. Yerusalem merupakan tempat di mana Tuhan pernah berjanji kepada murid-muridnya. Yerusalem itu merupakan tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yerusalem itu merupakan tempat di mana kehendak, rencana Tuhan, kegerakan Tuhan telah dilakukan, dan dia ingin supaya setiap kita mengingat akan perkara-perkara itu. Banyak di antara kita melihat sendiri akan kegerakan Tuhan. Banyak di antara kita menyadari bahwa Tuhan memulai dan menuntun kita ke arah yang sama. Banyak di antara kita meyakini bahwa Tuhan itu hidup. Banyak di antara kita berkata dia tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi dalam praktek kehidupan setiap hari, ada kekecewaan, ada kehancuran hati. Ada yang berkata bahwa aku gak ngerti rencana Tuhan yang sempurna dalam hidupku. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kekecewaan itu mengubah akan arah kehidupan. Kalau Anda perhatikan Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-21. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-21 mengajarkan kepada kita, baca bersama-sama. 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mereka itu mengharapkan sesuatu di mana Yesus, di mana nabinya, di mana Mesias yang diurapi akan menunjukkan kepada bangsa itu sebagai pribadi pemimpin, sebagai raja di raja, sebagai pribadi penolong, sebagai pribadi penyelamat, sebagai pribadi apa saja yang pernah mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi pada hari dia mati, sepertinya visi misi itu hilang. Sepertinya janji-janji yang pernah disampaikan itu lenyap begitu saja. Sepertinya Alkitab yang berkata bahwa dia akan menyertai engkau selama-lamanya itu hanya dengungan yang tidak Anda yakini. Murid-murid Tuhan menjadi kecewa.
Mereka berhenti percaya. Mereka mengubah arah hidup menurut kemauan mereka sendiri. Ada yang pergi untuk kembali mencari ikan. Ada beberapa kembali ke kampung halaman mereka. Mereka berkata, apa yang kita harapkan sia-sia. Sebuah kekecewaan yang begitu menyakitkan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, beberapa saudara mungkin masih aktif dalam pelayanan. Mungkin masih aktif, bahkan kalau saya perhatikan tuh anak-anak youth mereka itu dari hari ke hari rasanya nggak capek-capek. Pagi kuliah, sore datang ke sini, atur. Anda nggak melihat bagaimana mereka membuat dekorasi. Mereka tebang pohon di sana, mereka bersih-bersih. Saya berkata, ini orang luar biasa ya. Sampai hati saya itu teriris karena saya tidak bisa ambil bagian dari apa yang mereka lakukan. Tapi berapa banyak di antara mereka pada saat mengerjakan sesuatu akan ada kekecewaan tatkala mereka tersinggung dengan teman-teman mereka. Saya berkata, kalau ini bisa dijaga hatinya dan tetap semangat mereka lakukan untuk Tuhan. Apapun yang mereka pekerjakan, mereka kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mereka tahu pada saat mereka memutuskan, mereka berkata, apa yang aku lakukan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan itu menghitung semuanya. Sebab semua peluh yang jatuh itu dimasukkan dalam kirbat Tuhan. Sebab setiap uang yang mereka keluarkan itu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, bagus nak, peluhmu, uangmu, tangisanmu itu sangat berharga di mataku. Semua itu aku tampung dalam kirbatku. Dan suatu hari itu akan kukembalikan ribuan bahkan miliaran kali lipat. Ada yang tahu akan hal ini? Tapi seringkali kita dipalingkan dengan kekecewaan. Oh karena dia ini loh, karena orang itu loh, karena ini loh. Beberapa orang yang ikut dalam kepanitiaan kalau enggak jaga hati mudah tersinggung, apalagi udah capek. Ora ono minuman, ora ono makanan, ora ono jaburan. Wah gereja kaya apa kira nyediake apa-apa. Pendetane peliti ra karuan. Enggak tahu bahwa peluh curahan yang ada, uang yang Anda keluarkan sedang ditabung dalam kirbat Tuhan. Jangan biarkan perasaan itu menguasai dan berdominan atas pikiran-pikiran kita. Izinkan firman Tuhan yang sudah ditabur, yang sudah diajarkan itu berbicara lagi dan lagi. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Amin saudara. Kenapa tetap tersenyum? Karena Tuhan sang penolongku. Dia melatih aku untuk berperang. Melatih aku untuk melakukan perkara-perkara yang besar untuk Tuhan. Hal yang kedua yang saya perhatikan, Yesus sering hadir. Tapi mereka tidak kenal. Berapa banyak di antara kita merasa bahwa mana Yesus gak ada kok. Lihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Karena orang hanya dituntun dengan mata jasmani. Mana kenyataannya. Tapi tidak pernah dituntun oleh roh yang ada di dalamnya. Yang berbicara dalam hati
dengan teriak dan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Teriakan itu akan muncul. Tapi digembosi dengan pikiran kita sendiri yang berkata, mana faktanya? Enggak bisa dilihat. Enggak nyata. Karena apa? Mereka matanya terhalang. Padahal Tuhan itu berjalan bersama dengan mereka. Padahal Tuhan itu berbicara. Malah mereka berdua berhenti. Tapi mereka merengut, manyun. Mereka masih dikontrol oleh karena perasaan kehilangan. Berhadapan-hadapan loh saudara. Yesus tidak dikenal. Apakah Yesus berubah wajah? Enggak. Mungkin wajahnya masih tetap sama. Dan bagian-bagian yang telah rusak tetap ada. Tapi mereka tidak mengenal. Omong, Tuhanku ada di sisiku. Dengan iman katakan, Tuhanku ada di sisiku. Mungkin enggak lihat saudara. Tapi dia ada. Mungkin dia berbicara. Bahkan mungkin dia mendengar suara saya. Kalau saya keliru, Roh Kudus akan berbicara. Tuhan menjelaskan firman-Nya. Dia akan mengungkapkan isi hatinya. Tapi mereka enggak sadar. Kenapa? Karena fokus mereka pada permasalahan mereka sendiri. Fokus mereka pada ekspektasi mereka sendiri. Fokus mereka ada pada keinginan mereka sendiri. Mereka terjebak dengan kekecewaan. Pikiran mereka tertutup. Hari ini Tuhan ingin katakan, aku bersama-sama dengan engkau. Enggak ada kata amin saudara. Aku ada di sampingmu. Aku bersama dengan engkau. Ada banyak orang bertanya-tanya, di mana Tuhan? Padahal Tuhan sedang duduk, bahkan berdiskusi dalam hatimu. Dan dia menceritakan hal-hal yang besar yang diinginkan untuk Anda dan saya melakukannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang itu seperti kehilangan sinyal. Tatkala mereka kehilangan sinyal, mereka berkata, kok rano sinyal? Padahal permasalahannya bukan sinyal. HP-nya sing lemot, saudara. Sehingga diarahkan, ada yang naik pohon, ada yang naik gunung, dicari-cari itu sinyal. Karena permasalahannya itu adalah HP orang itu sendiri. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhannya itu enggak pernah hilang. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia begitu lekat, bahkan lebih dekat dari pakaian yang Anda pakai. Tapi Anda enggak sadar. Mestinya Anda hanya berkata lirih. Dan dengan iman berkata, Tuhan terima kasih. Engkau yang menyelimuti aku dengan cintamu. Pada saat engkau yakin berkata seperti itu. Tiba-tiba bom. Dan dia, orang itu akan dibukakan pikirannya. Dibukakan matanya. Untuk bisa melihat tangan Tuhan yang menolong. Hati mereka tidak peka. Tuhan sudah ada di antara mereka. Duduk memperhatikan. Bahkan mendengar degup jantung orang itu. Divine correction datang melalui firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Tuhan menunjukkan dengan jelas bagaimana dia berbicara kepada murid-muridnya ini. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka
apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dijelaskan, saudara. Ditunjukkan. Lihat apa yang dikatakan oleh Musa. Dia menceritakan, diulang kembali. Tuhan gak pernah menyerah, saudara. Dalam perjalanan sekitar 7 mil itu kurang lebih 11 kilo, saudara. Dalam perjalanan mereka ora kroso. Mungkin mereka lupa perjalanan mereka 7 mil kurang lebih 11 kilo. Karena bercerita. Hati mereka tahu, ini kok enak banget ya kalau cerita ya. Perkataan firman diceritakan dan ditunjukkan apa yang akan terjadi terhadap Mesias itu. Ingat, dia akan menghancurkan bait suci itu dan merobohkan dalam 3 hari dibangun. Dia berbicara tentang pribadi Yesus. Mereka begitu getol. Mereka enggak sadar, saudara. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita enggak sadar, cari firman Tuhan. Apalagi kalau Anda suka saling share, kita sudah dilatih untuk di MK, MPP, kita menceritakan apa-apa yang kita alami. Begitu Anda menceritakan apa-apa yang Anda alami, hati Anda akan bergelora. Hati Anda akan bersukacita. Sebab kebenaran itulah yang membebaskan engkau. Tatkala engkau tahu kebenaran yang membebaskanmu dan engkau ceritakan kepada orang-orang sekitarmu, mereka akan tertular. Api mereka berkobar-kobar. Sehingga Anda mengerti bahwa Tuhan itu berbicara kepada setiap kita. Saya ingat sebuah lagu yang pada saat kami di SAT dulu, di bawah pohon kelengkeng, dan kami berbaris untuk menyerukan memuji-muji Tuhan. Lagunya lagu lama, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan yang selalu ku dengar. Loh, dengar firman tapi gak ngerti, saudara. Tapi ada mendidih, 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 mendidih di hatiku. Orang ngerti firman, tapi hatinya berkobar-kobar. Ini ada saudari Meli dan Pak Rustam. Beliau alumni dari SAT. Mungkin mereka nyanyikan pujian itu juga. Dia ajari firman, tapi enggak ngeh. Mungkin dengar, pada waktu itu bergelora, bersukacita, berapi-api. Tapi dalam perjalanan, karena kekecewaan, karena masalah, karena seolah-olah Tuhan membiarkan dia meninggalkan orang itu. Sehingga tidak lagi bergejolak. Hati yang menyala adalah tanda arah yang benar dari Tuhan. Kalau Anda perhatikan dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-32. Alkitab mengatakan, baca bersama-sama 2-3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, waktu ada suasana hati yang mengecewakan, membuat Anda gundah gulana, balik
katakan perkataan-perkataan firman. Itulah fungsinya menghafal firman. Filipi 3 ayat yang ke-19, Tuhan Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Filipi 4 ayat yang ke-20, Tuhan berbicara dan begitu legas. Tuhan ingin supaya kita mengulang-ulang akan perkataan-perkataan itu. Sehingga Anda akan dibangunkan, dibangkitkan. Mazmur pasal 1, dia mengajarkan kepada kita untuk berbahagialah orang yang hidup, yang tidak hidup berjalan menurut orang nasihat, orang fasik. Yang tidak berjalan dengan orang-orang yang berdosa. Tapi yang merenungkan akan firman Tuhan yang siang dan malam. Dan mereka akan berhasil dan beruntung. Amin saudara. Renungkan perkataan firman Tuhan. Bahkan janji-janji firman Tuhan. Mungkin beberapa anak-anak sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu ngajarin kepada anak-anaknya. Ayo hafalin Alkitab. Nanti kalau hafal Alkitab dikasih kupon. Kumpulin nanti Natalan bisa digunakan untuk main game. Dan itu kita lakukan pada saat ngajar sekolah minggu. Ada pancingan untuk ngambil barang-barang harganya 1 kupon, boleh. Bukan hanya kuponnya yang dikumpulkan, tapi memorize, mengingat akan perkataan-perkataan Tuhan. Mengingat akan janji-janji Tuhan. Dia ingin supaya setiap kita hidup di dalamnya. Mazmur pasal 121, kemanakah aku dapat pergi menjauh dari rohmu Tuhan. Berlari ke arah manapun dia ada senantiasa. Dan bahkan kita percaya dia akan menyertai hidup kita. Dan tidak akan pernah membuat kita goyah. Ingat janji-janji Tuhan. Ingat akan perkataan-perkataan Tuhan. Orang ini berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar tatkala dia mengajarkan akan perkataan-perkataan firman Tuhan. Tatkala dia mengingatkan apa-apa yang sudah pernah kita dengar. Ingat, dia yang berkata dan berbicara, hati kita berkobar-kobar. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan yang selalu ku dengar. Kenapa? Karena belum mengalami. Tapi kalau sudah mengalami, maka pengalaman itu yang akan memerdekakan orang ini. Saudara, seringkali saya menceritakan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Sedari Giver itu masih kecil, dia mungkin hanya lihat apa yang keluar papa mamanya alami. Satu hari kami berdoa, pengen sepatu baru, saudara. Kami berdoa sungguh-sungguh karena sepatunya sudah kayak buaya, mangap-mangap. Dan hari itu kami berdoa sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada suami istri datang. Suami istri dulu orang Indonesia, tapi karena sudah kumpul dengan orang-orang bule, orang-orang Belanda, ngomongnya Hollandspreken. Dan dia ngobrol bahasa Indonesia terbata-bata. Dia membawakan sesuatu. Dan dia berkata, manggil istri saya, non sini, ini ada sepatunya Oma, tolong dipakai, cocok enggak? Dipakai saudara, delalah cocok. Dan dia pakai sepatunya, jalan sana, jalan sini. Begitu suami istri itu pergi, di depan saya menari-nari, dia pamer sepatunya. Sepatu baru. Saya ndelongop.
anak saya juga, wah benar ya, kalau kita doa sungguh-sungguh, doa orang benar, besar kuasanya. Saya sungguh-sungguh berdoa. Dan suami istri mengundang kami ke rumah beliau. Tempat kami ada sebuah pohon. Pohon itu ada 2 buahnya. Tapi kami takut makan. Lalu kami datang. Ini dia hamil Yedida, saudara. Dan melihat buah itu, dia berkata, wah ini makanan yang paling saya sukai. Masa ini poison? Lihat keluar getahnya. Ini bahaya. Enggak masalah. 1 hole besar itu kami bawa pulang sendiri. Karena yang satu yang lain disimpan sama orang itu. Bener nih, enggak masalah nih. Bener tante, menikmati aja, enak. Sementara kami bawa buah nangka itu, taruh di mobil, dia panggil, Pak Tri, tolong pakai sepatu ini, cocok enggak? Sepatu baru saudara, tak pakai, jelas cocok. Sampai di rumah, kami berdua nari-nari melihatkan sepatu kami. Si Given lihat, ternyata benar ya. Fer, kamu sudah berdoa enggak untuk sepatumu? Belum. Nah makanya, maksudnya kamu berdoa. Pasti ada jatah untuk sepatu buat kamu. Dia berdoa. Besoknya tante itu datang. 2 sepatu roda, bukan sepasang loh saudara. 2 pasang sepatu roda dibawa. Dan kemudian Giver, ini buat kamu. Dan dipakai memang cocok saudara. Waktu itu dia masih TK. Dan dia pakai saudara. Dan digunakan. Kami semua bersuka cita. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kami gak kenal orang itu. Tapi dia dengar radio yang kami sampaikan melalui Voice of Hope. Dan mereka bersuka cita. Lebih-lebih kami yang diberi lebih bersuka cita saudara. Amin. Kadang kita enggak menyadari ada berkat yang sedang menanti. Dia ingin ulurkan, kamu rindu ini ya. Mungkin Anda enggak kelihatan. Tapi Yesus dengan sungguh-sungguh dia berkata, tolong perhatikan, ini ada berkat buat engkau. Coba lihat kiri kananmu saudara. Siapa tahu Tuhan Yesus menunjukkan kepadamu, ini ada berkat buat engkau. Dan Anda enggak menyadari karena mata masih tertutup saudara. Belum bisa melihat. Karena belum dibukakan pewahyuannya. Tuhan ingin supaya hati kita dihidupkan kembali. Sorak-sorai dimunculkan kembali. Sukacita dimunculkan kembali. Meskipun perkataan firman yang diajarkan, yang kita dengar belum masuk dalam hati. Sebab belum dilihat sebagai kebenaran. Kalau Anda berkata ini kebenaran yang akan mengubah hidupmu, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Dan engkau akan ceritakan pengalaman-pengalamanmu dengan Tuhan. Saya pernah cerita kepada saudara, kami sedang frustasi karena kami ada di sebuah negeri yang di situ orang-orang tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka mengeluh-elukan akan kepercayaan mereka dengan suara-suara yang begitu mengganggu. Hari itu sebenarnya independen negara itu, hari kemerdekaan. Para mahasiswa pengen tahu sejarah kesungguhan sungguh-sungguh negara kita itu kayak apa. Karena semua alat-alat, semua kebudayaan dihapus, dihilangkan. Dan mahasiswa ini datang kepada presidennya dan berkata, tolong tunjukkan akan budaya-budaya kami. Tunjukkan akan atribut-atribut yang membuat kami ada di tempat ini. Karena atribut itu merupakan sesuatu yang identitas
bangsa itu, mereka teriak-teriak sementara kami berdoa, dan kemudian ada 2 orang yang berkata, udah ini jangan dibagi, nanti kalau ketangkap kamu akan dirajam batu, kalau perlu dibuang ke laut. Karena jarak antara laut dengan daratan itu hanya sekitar 2 meter, saudara. Enggak jauh, jadi kemana-mana itu lautan, kelihatan. Dan itu yang akan membuat kita takut, saudara. Kami katakan, udah serahkan aja kepada mereka, karena ini bahaya. Lalu saya nyerah, padahal sebelum berangkat kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Telah ditunjukkan oleh Tuhan apa-apa yang akan kami kerjakan di sana. Tapi karena ketakutan menggerogoti dan menghabiskan iman kita. Sementara mereka kumpulkan, saya kembali ke kamar dan berdoa. Dan Tuhan berbicara, katanya lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang. Lagunya gimana? Dalam segala perkara, kan gitu saudara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya dan sebagainya. Itu lagu itu muncul, saudara. Dan pada saat lagu muncul, ada yang menggelitik dan berkata, lihat kayak gitu kok lebih dari pemenang. Belum lawan semut, belum membunuh apa-apa. Kamu bisa berkata kamu lebih dari pemenang. Siapa lawanmu? Langsung saya jenggirat. Do you understand jenggirat? Bangun mendekati orang itu. Teman-teman yang masih berkumpul, saya berkata, Tuhan mengajarkan kepada kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh dunia ini. Aku akan kembali dan melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan untuk mengerjakan. Kalau kalian mau ikut 2 orang itu silahkan. Tapi ini akan aku kerjakan sendiri. Nggak ada ketakutan sama sekali. Hari itu saya berdoa, saya melangkah. Dan saya bersyukur 11 orang yang sudah sepuh-sepuh ini berkata, Pak Tri, aku mau ikut Anda kemanapun. Dan Tuhan perintahkan apa, kami mengerjakannya. Ini orang sudah lupa akan sesuatu yang membahayakan. Mereka ikut, saya bersyukur. Hari itu kita tiup pelembungan dulu, balon. Balonnya itu tulisan I love Jesus, Maldives saved by Christ. Itu jelas-jelas. Kita tiup, kita jalan. Niupnya di hotel, jalan membagikan kepada orang-orang. Dan mereka diberkati. Bahkan pada saat itu teman-teman kita kan enggak begitu pintar bahasa Inggris. Mereka berdoa dalam bahasa Indonesia. Yuk doa dulu ya, berdoa. Setelah berdoa, ikat dengan tali api. Dan kami berdoa satu persatu. Masuk ke sekolah-sekolah, ke pasar-pasar, ke kantor-kantor. Bahkan di tempat-tempat ibadah mereka. Kami datang ke tengah-tengah mereka. Karena apa? Karena roh yang berkobar-kobar. Roh yang membuat kita sukacita. Kebenaran Tuhan membuka mata hati kita. Tidak ada ketakutan. Emosi cepat hilang. Api Tuhan mengubah arah hidup kita. Amin saudara. Divine connection selalu disertai dengan api dalam hati. Yang membuat kita berkobar-kobar. Roh itu akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ingat, mendidih di hati. Tatkala Anda menceritakan atau mendengar cerita pengalaman kebenaran yang membebaskanmu, orang yang ada di sebelah Anda tertular api yang luar biasa itu. Poin yang kelima yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, arah yang benar membawa kembali kepada Tuhan. Lihat Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-33. Lukas pasal 24 ayat yang ke-33.
Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dan di situ apa saudara? Mana ini? Hilang. Baca sama-sama. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan Anda mendengar bagaimana mereka menceritakan. Simon sudah ketemu dengan 2 malaikat Tuhan. Dan kami juga, 2 orang ini yang kemudian berkata, saya percaya mereka enggak sempat leleran. Walaupun capek 11 kilo jalan. Begitu Yesusnya hilang, hati mereka tahu, sadar, kami enggak benar nih tinggal di tempat ini. Kita harus cepat-cepat ke Yerusalem. Karena di sana tempat perjanjian. Karena di sana tempat perjumpaan. Karena di sana Tuhan pernah berjanji untuk ketemu. Reuni bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Ayo kita berangkat. Jadi mereka balik 11 kilometer lagi. Beberapa saudara mungkin mendengar apa yang Tuhan telah sampaikan. Dari jauh, dari tersesat, mereka kembali. Ada seorang pilot yang dia tahu pada saat ngelihat akan detektif, beda hanya 1 mili saudara, beda hanya 1 mili. Mestinya ke arah yang lurus tapi dia hanya 1 mili berbelok. Dan kemudian semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Semakin jauh dan mengalami ketersesatan. Kalau enggak balik lagi, maka dia akan mengalami tersesat. Tahukah saudara, tatkala Tuhan berbicara kepadamu, jangan tinggal dalam kekecewaan. Jangan tinggal jauh-jauh dari pribadi Tuhan. Jangan putus harap, sebab Tuhan itu ingin supaya Anda menjadi saksi-saksi Kristus. Alkitab telah menemukan pribadi saudara. Anda adalah imam-imam rajani. Untuk apa imam-imam yang rajani ini? Alkitab berkata orang itu akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Bukan hanya perbuatan-perbuatan kecil, tapi perbuatan-perbuatan yang besar. Balik, kalau salah arah, Alkitab mengajarkan kepada kita, ketika Tuhan memberi arah, baiklah hati kita meresponi dan bersegera untuk taat. Jangan tunda, sebab pada saat Anda menunda, Anda disebut sebagai orang yang tidak taat. Karena waktu akan bergulir begitu cepat. Dan penundaan itu adalah pemberontakan. Pada saat Anda menunda, padahal Tuhan ingatkan kepada saudara, Anda berkata, nanti ajalah. Begitu Anda berkata, nanti aja, si pembohong akan datang kepadamu. Tenang, tidur dulu, kamu udah capek, udah 11 kilometer loh kamu jalan. Ingat keringatmu sudah begitu banyak. Berapa uang yang sudah engkau keluarkan, udah tidur aja, tunggu besok masih ada waktu. Akhirnya kita mengikuti daging kita dan kita tersesat. Saya ingin kita semua bangkit berdiri, nyanyikan satu pujian yang dimana Tuhan ingin supaya setiap kita kembali mengikuti direksi yang Tuhan telah tetapkan. Dengan perjumpaan dengan Tuhan akan membalikkan keadaanmu, memulihkan arah tujuanmu. Dengan kembali mendengar suara Tuhan, ada keberanian yang akan Tuhan berikan sehingga engkau tahu, ngerti Yerusalemmu, kehendak Tuhanmu yang akan memberkati hidup setiap kita. Apakah saudara diberkati?
Mari kita akan nyanyikan pujian Ku Terhubung Denganmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mendengar pribadi-Mu. Ulangi lagi, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku lepas, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Denganmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu melekat, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, terhubung denganmu, ya Tuhan, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kau merasa, oh, gak ada masalah dengan aku. Buktinya masih ke gereja, buktinya masih aktif dalam pelayanan, buktinya aku masih gak ada masalah. Tapi tanpa sadar hatimu telah kecewa. Kekecewaan yang numpuk-numpuk itu yang kemudian membuat mata hati kita gak peka dengan Tuhan yang ada di sekitar kita. Dia menunggu di sampingmu, Dia ingin mendengar cerita hatimu sendiri. Dan bahkan Dia berkata, jangan takut nak, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini bukan waktu kesudahan, ini waktu yang masih bergulir yang harus Anda lewati. Anda tahu bahwa engkau begitu jauh dari hadirat Tuhan. Meskipun engkau ada bersama dengan teman-teman saat engkau menyembah, memuji, tapi hanya mulut, enggak dengan hati. Dia mengerti persis akan persoalanmu. Kalau engkau berdoa dan berkata, Tuhan, aku sadar, aku enggak pernah dengar engkau, aku tidak pernah melihat engkau, aku telah jauh daripadamu.
Padahal firman-Mu berkata, ingat aku gak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Aku bersama-sama dengan engkau, aku dengar degup hatimu. Aku tahu permasalahanmu. Engkau sudah kecewa, engkau dikecewakan oleh sahabatmu. Engkau dikecewakan oleh kekasihmu. Engkau dikecewakan oleh teman-temanmu. Bahkan kau kecewa terhadap orang tuamu. Kalau engkau izinkan Tuhan muka dengan muka berhadapan dengan engkau, apakah engkau berani berkata, maaf Tuhan, sesungguhnya aku yang keliru. Aku sesungguhnya enggak sadar kalau engkau bersama-sama dengan aku. Cinta-Mu ya Tuhan yang terus mendekap hidupku. Tapi aku gak ngerti. Perkataan-perkataan-Mu aku ingat, tapi tidak pernah aku praktekkan. Hari ini Tuhan ingin ingatkan kepadamu, kasih Tuhan itu melayakkan hidup kita, memampukan untuk apapun yang Tuhan perintahkan, apapun. Mungkin engkau berpikir, aku ingin lakukan sesuatu tapi enggak ada. Bukan masalah. Karena Tuhan yang menggerakkan engkau melakukan. Kerjakan dalam ketaatan. Hari ini Tuhan ingatkan masing-masing kita untuk kembali kepada jalan ke Yerusalem, di mana engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhanmu, di mana engkau dibalut luka-lukamu, di mana Tuhan ingin berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan aman. ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan aman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu sadar bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kami dimanapun kami berada. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Seringkali kami tidak menganggap Engkau. Ketika kami ada di dalam masalah atau apapun yang sedang kami alami, kami tidak pernah hadirkan Engkau dalam hidup kami. Seolah-olah tidak ada Engkau. Kami lebih mengambil keputusan menurut putusan kami sendiri, tanpa melibatkan Engkau Tuhan. Padahal Engkau Tuhan yang baik, yang selalu akan memberikan pertolongan yang ajaib. Terkadang kami lupakan itu. Kami lebih senang memilih keputusan kami, kehendak kami. Ampuni kami Tuhan, biar mulai saat ini dan seterusnya hidup kami selalu melibatkan Tuhan
dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu jalan Tuhan, rancangan Tuhan, keputusan Tuhan itu selalu terbaik buat hidup kami. Sekalipun tidak sesuai dengan perasaan, tapi kami percaya keputusan Tuhan itu is the best, yang terbaik buat hidup kami. Ajari kami terus untuk mengikuti arahan-Mu. Roh Kudus tetapkan kami, supaya kami bisa mengambil keputusan dengan tepat dan benar, sesuai dengan keinginan Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu, biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami siap untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati oleh firman-Nya berkata, amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, boleh silakan duduk. Kemarin tanggal 21 April dari Terang Bangsa, anak-anak kami buat acara ya. Kami tahu itu bukan acara biasa, memang itu acara nasional. Dan gereja, saya juga mau mengajarkan anak-anak. Ya, Hari Kartini bukan hanya wanita-wanita yang diangkat oleh Tuhan. Kartini itu bukan orang Kristen, Ibu kita R.A. Kartini ya. Tapi beliau di negara ini menjadi pahlawan nasional, membangkitkan para kaum wanita yang dulu dijajah, para wanita lemah, tidak berdaya, tidak ada artinya, tidak boleh berperan. Melalui kehidupan R.A. Kartini, wanita-wanita di Indonesia diangkat derajatnya. Jadi makanya beliau menjadi pahlawan nasional, dan kita juga dan itu Alkitabiah. Ya, Tuhan itu tidak hanya para pria yang akan dipakai oleh Tuhan, tapi semua wanita akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, ini wanita-wanita ya. Ya, minta maaf ini anak saya izin karena dia hari ini harus bekerja. Jadi pelayanan bekerja, mah gimana? Ya sudah, tidak apa-apa, kamu melayani Tuhan, kamu juga harus bertanggung jawab untuk pekerjaan yang Tuhan percayai. Jadi dia izin ya. Nah, jadi menurut saya itu sangat Alkitabiah. Jadi kami adakan perayaan Kartini di Terang Bangsa, dan juga saya ajak mereka untuk mereka belajar menginjil, yaitu bagi brosur di BMP. Anak-anak itu semangatnya minta ampun ya. Kemarin di Hollywood bagi brosur tentang sekolah terang bangsa. Ya, sekolah terang bangsa di 02 ini adalah misi dari gereja kita Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya sangat yakin bahwa sekolah ini juga adalah rancangan Tuhan. Nah, berbagai hal ketika Bapak Petrus Agung almarhum dipanggil pulang 2016, nah memang kondisi agak sedikit masalah ya. Tapi saya percaya semua instansi, sekolah, gereja juga punya masalah masing-masing. Ketika pemimpin sudah pergi, itu biasa ya. Yang penting buat kita sebagai penerusnya, kita tidak tergoyahkan iman kita ya, termasuk saya. Jadi saya ajari mereka anak-anak, yuk kita bagi brosur. Dan mereka semangat gitu ya. Bagi brosurnya tidak di video, tapi ini saya ingin tampilkan klip sedikit ya Bapak Ibu, minta waktunya. Dan saya sangat mohon bantuan doa Bapak Ibu untuk sekolah Terang Bangsa 02 SD. Karena ini adalah bagian misi gereja kita ya. Menjangkau jiwa-jiwa dari anak-anak supaya mereka dididik dan mereka mengalami Tuhan di dalam selama 6 tahun. Saya punya kesaksian yang lucu-lucu, tapi membuat saya melihat Tuhan, kagum saya dengan Tuhan ya, untuk karyanya kepada anak-anak ya. Jadi ini ada videonya, klipnya, tolong bisa dimatikan lampunya sebentar Nathan ya. Nanti saya juga mohon doa untuk Bapak Ibu buat sekolah Terang Bangsa 02 ya. Boleh ditampilkan? Mari Bapak Ibu, daftarkan putra-putri Bapak Ibu di sekolah
bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola sekolah ini dari awal sampai sekarang. Saya seringkali melihat sekolah-sekolah lain yang bagus, banyak muridnya gitu ya. Sempat hati saya itu lirih saudara ya. Satu kali saya berdoa di tempat ini tentang sekolah Terang Bangsa. Saya bilang, Tuhan, Engkau lihat situasi kondisi sekolah Terang Bangsa. Keadaan yang sangat memprihatinkan. Terus saya berdoa, saya pasang roh, ya Rabbasi. Saya berdoa. Lalu Tuhan itu ada di tempat ini. Ketika saya berlutut di tempat ini, dia ada. Dan saya tuh merasakan sentuhan tangannya di dada saya. Waktu itu saya berlutut di tempat ini beberapa bulan yang lalu. Dia berkata, tenang, aku yang punya sekolah ini. Jangan lihat luarnya. Hilang. Sentuhan itu seperti juga rasanya saya biasa lagi. Tapi saya merasakan ada kuasa yang berbeda. Waktu anak-anak bagi brosur, saya ajak mereka berdoa dulu. Datang ke rumah-rumah membagikan brosur. Ya. Yang resafel itu semangat. Miss, mana lagi Miss? Miss, mana lagi? Semua anak semangat. Panas-panas, waduh. Saya Pak Tri sama Yedida kloter kan ada berapa puluh anak harus ke daerah BMP kemarin. Kita nggak punya uang untuk transportasi. Jadi pakai mobil, ada 2, Yedida sama Pak Tri kloter. Nganterkan anak-anak drop ke sana doa dan kemudian mereka membagikan brosur. Ada satu anak laporan sama saya. Miss Olga, saya waktu bagi brosur dibilangin, alah sekolah Terang Bangsa sama bangkrut, sekolah udah elek-eleki. Terus saya tanya sama anak itu, nah kamu gimana responmu? Aku enggak marah Miss, aku tetap berdoa, ampuni Bapak, ampuni Ibu yang sudah menjelekkan sekolah. Saya berdoa, saya tetap bagi, kamu tetap semangat nak? Semangat Miss, semangat Miss. Banyak cerita yang saya dengar. Kamu apa kesaksianmu? Miss, saya bagi brosur. Terus terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati nak, supaya kamu diberkati Tuhan jadi anak yang pandai. Amin gitu ya. Bagi lagi. Di brosur. Seperti itu Miss. Enggak apa-apa. Terus kamu marah? Enggak Miss, aku enggak marah. Aku bersyukur sama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Good. Ceritanya macam-macam. Ketika Tuhan sentuh tangan saya, ada kuasa. Jangan lihat luarnya. Tuhan cuma ngomong seperti itu. I understand, saya ngerti. Bapak Ibu, ini adalah bagian daripada misi Tuhan. Saya ingat cerita Pak Petrus Agung, apapun yang kita kerjakan, jangan tertipu melihat hasil dan luarnya. Tapi ingatlah proses perjalanan hidup kita dari awal. Suatu saat ketika saya mati, akan ada banyak anak-anak, orang-orang yang akan bersalaman dengan saya. Kan, Putri? Sini. Putri, terima kasih. Terima kasih Putri. Misalnya orang itu, apa, kenapa? Karena dengan apa yang Putri lakukan, saya sekarang ada di surga. Putri enggak tahu toh. Saya dulu pernah dengar waktu Putri di sekolah Terang Bangsa.
ngajari firman. Apapun, terima kasih Putri, yang kita lakukan, yang akan jadi hasilnya nanti saat kita ketemu dengan Tuhan. Akan ada banyak orang akan bersalaman. Hari ini saya setiap bulan nabur untuk misi Tuhan. Supaya mereka kenal Injil. Hari Jumat kita dapat kabar baik, ya Pak Tri. Kita akan diundang sama Bapak Adi Sumowono. Apa? Dia punya tanah 4.000. Dan saya sama Pak Tri diundang. Mereka akan kita doakan. Tanah itu dibeli cash untuk membangun gereja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Misi itu tidak pernah sia-sia. Jangan lihat hasil di bumi, di dunia ini. Jangan. Tapi lihat hasilnya nanti. Ketika kita ketemu. Orang banyak akan berderet dan akan hampiri. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Yanuar. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Jamie, Monik. Semua terima kasih. Dengan pelayanan Anda. Saya sekarang sudah ada di tempat surga. Mungkin orang nggak tahu. Mungkin orang itu di pojok. Dengar kita nyampaikan firman. Tapi diubah oleh Tuhan. Yang di luar negeri, yang pernah kita lakukan. Mungkin kita pernah buat mensos. Dan kita ngabarkan Injil. Orang di sana terima Yesus. Gara-gara melihat mesyat kita. Berita kita. Itulah. Jadi saya yakin Tuhan berkata jangan lihat di luar. Udah ngerti saya. Tapi apa yang kamu benih, kamu tabur setiap hari, setiap saat, bertahun-tahun, di mana-mana, itu tidak akan pernah sia-sia. Nanti bertumbuhnya kelak, kamu akan lihat banyak orang akan diselamatkan dan berterima kasih bersama. Terima kasih karena Engkau sudah membuat aku masuk surga. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti, kita nggak pernah terima ucapan terima kasih itu di bumi. Tapi pada saat nanti, makanya saya sangat antusias, semangat untuk mengabarkan Injil. Jangan lihat hasil, lihat setelah kita terima mahkota kerajaan surga, orang akan berduyun-duyun, bersembah, mengucapkan salaman dengan kita. Terima kasih Bu Olga, terima kasih Miss Olga, terima kasih Putri. Wah, pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Semangat, setia. Dan saya akan terus semangat sampai akhir hidup. Amin. Karena Tuhan begitu baik. Jangan sampai Tuhan di dekat kita, kita enggak kenal. Kita semakin dekat dengan Tuhan harusnya semakin dahsyat dong. Dan semakin dewasa karakter kita. Semakin kita melekat dengan Roh Kudus. Roh yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Harusnya kita semakin dewasa. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Hati saya tidak sedikit pun lemah, kurang semangatnya. Satu menit, tidak. Saya tidak izinkan itu. Saya ingin hati saya terus berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Ayo ngomong. Hatiku berkobar-kobar. 1, 2, 3. Hatiku berkobar-kobar. Hatiku berkobar-kobar. Hatiku berkobar. Itulah kekristenan yang sejati. Ya, di mana kita bersyukur, nanti kita doakan Bapak Ibu setiap hari kita ada jam doa juga. Kita mau doakan untuk pelayanannya Pak Adi ini ya, yang di Sumowono. Jumat sore saya diundang untuk saya dan Pak Tri mendoakan Pak Adi di Sumowono untuk tanah yang sudah jadi milik gereja JKI Anugerah. Beri kemuliaan lagi buat Yesus ya. Terima kasih. Saudara diberkati, mari kita akan bersama-sama berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, Engkau melihat akan umat-Mu, orang yang telah Engkau beli dan lunas dibayar. Hari ini kami akan kembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Berbicaralah kepada umat-Mu Tuhan, berapa banyak kami kembalikan itu, sebab segala sesuatu bersumber daripadamu, olehmu, dan hanya untuk-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus,
Dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengarahkan kencangkan tangan kita. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang telah melakukan dengan hormat dan taat apa yang Tuhan perintahkan. Kami mau percaya tidak akan pernah berkekurangan sesuatu yang baik saat kami melakukannya. Sebab Tuhan yang akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah di mana Tuhan telah berjanji dengan sumpah kepada nenek moyangmu, itu akan diberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan engkau hujan bagi tanahmu dan masa, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Tapi engkau tidak meminjam, engkau akan memberikan pinjaman kepada mereka. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan melakukan dengan sampai Tuhan datang dengan kesetiaan. Hari ini pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus akan melimpahi dalam hidupmu dengan penuh kegirangan, dengan sukacita dalam ibadahmu setiap hari. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mercies endure